Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Selamat menikmati dengan channel kami dari channel Putra Agung. Kali ini kita berjumpa kembali, saya hadir kembali di konten-konten berikutnya. Dan konten kali ini saya tentunya tidak sendiri, saya bersama Kang Mas Mediator dari Kang Mas Sumiran. Ini ada di samping saya, ya ini dari Ngawi. Apa yang ada di Ngawi bisa, kalau ingin bertemu dengan beliau, ingin bersilaturahmi, ingin sesuatu, mengenalkan dirinya atau mengetahui tentang segi ke dalam kegaiban, boleh nanti untuk japri atau bertanya-tanya dengan Kang Mas Sumiran ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung, sudah mendukung channel kami dari channel Putra Agung, yang setia menonton dan setia like, komen. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam lindungan rahmat dan kasih sayangnya. Dan semoga yang setia menonton channel kami doakan semoga dibukakan pintu-pintu rezekinya, didatangkan rezeki dari segala penjuru, dan diberikan rezeki dalam setiap langkahnya dimanapun berada, dalam setiap pekerjaan ataupun dalam setiap kegiatan yang dijalankan di hari-harinya. Ya, seperti itu. Yang belum tahu atau baru mengetahui channel kami, mohon dukungannya dari like dan komen dan subscribe-nya. Apabila konten kami ada kekurangan ataupun ada kritik saran, boleh dimasukkan ke dalam sebuah komentar. Insya Allah nantinya akan saya akan kami tanggapi dari komentar-komentar panjenengan semuanya. Konten kali ini saya akan menguak suatu kegaiban dalam suatu misteri. Jadi ini saya bersama mediator akan menarik suatu gaib, akan saya tanya, akan saya telisik untuk menguak suatu misteri, karena konten kali ini itu berisi mediumisasi tentang hal gaib di dalam segi kegaiban. Jadi untuk kali ini nanti kebenarannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi apabila ada suatu persamaan atau suatu kebenaran, itu semuanya hak mutlak milik Allah. Dan kalau ada kesalahan atau tidak sama dengan pemahaman ataupun dengan pendapat panjenengan, anggap saja konten kali ini hiburan. Jadi tidak perlu untuk diperdebatkan, seperti itu ya. Dan kali ini saya akan menguak yang sedang viral ini di Serdang Bedagai, yaitu di Sumatera Utara, tentang penemuan misterius kerangka manusia ada di dalam pohon kelapa atau pohon apa sih? Pohon beringin. Bukan, pohon aren. Pohon arennya kerangka manusia ditemukan di tengah pohon aren. Dan saya membaca berita dari Detik Sumut ini, penemuan kerangka manusia dalam pohon aren di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara masih misterius ini ya. Jadi sejauh ini identitas tulang belulang manusia itu belum terungkap, dan kali ini kami di sini akan mengungkap secara gaib. Jadi itu kerangka itu akan saya telisik nantinya, kerangka manusia itu perempuan atau laki-laki, dan itu dimasukkan atau dalam prosesinya nanti seperti apa akan saya tanya.
dan saya akan menarik gaib yang paling kuat, yang paling mengetahui yang ada di yang paling mengetahui kejadian ini. Jadi simak sampai selesai agar tidak terjadi kegagalan paham atau tidak, maksudnya gagal paham seperti itu ya. Jadi langsung saja kita mulai untuk Mas Mediator. Sudah siap. Mungkin ada kritik, saran, apa masukan dari panjenengan untuk sampaikan pada pemirsa. Intinya kalau melihat itu jangan disikip-sikip biar tidak. Oh iya, iya. Jadi maksud dari Mas Mediator untuk menonton ini setiap detiknya untuk dilihat ya. Jadi seperti biar jangan di skip. Jadi biar tidak terpotong-potong intinya penjelasannya seperti itu. Ya mungkin cukup itu atau update tambahan lagi. Katanya mungkin waktu melihat jangan lupa untuk selalu ingat dengan Allah. Zikir, ya. Selalu ya, selalu tanamkan di hati kita untuk mengingat Allah, karena kita itu semua makhluk ciptaan Allah. Jadi agar kita terlindung dari segala apapun, dari segala bala, bencana, musibah seperti itu ya. Jadi kita melihatnya dengan berzikir mengingat Allah agar kita bisa meresapi atau mengambil hikmah dari suatu kejadian itu. Jadi seperti itu ya. Mungkin bisa dimulai untuk ini ya, ini saya mengenalkan suatu produk dari Al-Husaini. Jadi Majelis Al-Husaini mempunyai produk gelang asma sama minyak daya asma. Ya ini kalau kita melihat suatu wujud gelang itu gelang biasa, dan ini minyak daya juga minyak biasa, tetapi dalam suatu kegaiban ini sudah diisi doa atau diberi diisi doa atau diasma oleh beliau guru kami, yaitu Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Jadi ini untuk kegunaan apa saja, untuk berbagai hajat, untuk menetralisir energi negatif yang ada dalam tubuh, untuk menarik gaib pun juga bisa, untuk menyembuhkan penyakit, untuk terapi ya, untuk terapi apabila ada suatu saudara kami ataupun pemirsa yang memiliki gangguan gaib, yang mempunyai penyakit ataupun apa, ini bisa, insya Allah bisa untuk disembuhkan dengan suatu produk yang ada di sini, yang sudah diisi doa dari beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Tinggal kita hajatnya apa disebutkan, tata caranya nanti diberitahukan. Ini bisa didapatkan di channel Putra Agung, siapa yang ingin. Dan juga ada air zam-zam asma juga ada, tapi kali ini ya stok kami belum ada di sini. Apabila ingin mendapatkan nanti bisa japri nanti untuk diarahkan. Dan jika ingin konsultasi tentang penyakit, tentang masalah kehidupan, nanti bisa japri di admin Putra Agung yang saya cantumkan nanti nomornya yang ada di deskripsinya. Ya baik, kita mulai untuk Kang Mas Miran ini untuk menguak suatu kegaiban ini. Monggo. Dan ini akan saya coba, ini satu gelang asma yang sudah diisi beliau untuk menarik gaib yang paling kuat, yang mengetahui tentang kerangka manusia yang ada di dalam pohon aren ini. Yang akan saya tarik, akan saya masukkan mediator. Nanti kita telisik, kita tanya-tanya siapakah seperti apakah sebenarnya yang terjadi. Nah, akan supaya saya protek dulu tubuh mediator ini dari penyusup jin setan siluman yang mungkin ada di dalam tubuhnya atau yang di luar. Mudah-mudahan tidak mengganggu dalam proses mediumisasi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya minta protek mediator yang dari energi negatif dan semuanya di dalam tubuh. Saya minta keluarkan semuanya, keluarkan dari dalam tubuh mediator. Pastikan bersih semuanya. Kamu bisik-bisik dalam hati dan pikiran, saya minta bersihkan semua, keluarkan dari dalam mediator. Dan benteng itu mediator dari serangan gaib dan gangguan yang dari luar tidak bisa masuk, tidak bisa menembus, dan hanya saya gunakan jasanya saja yang bisa bangkit, yang bisa masuk, dan hanya yang saya masukkan saja yang bisa bangkit, yang bisa masuk yang di dalam tubuh mediator ini. Saya gunakan gelang ini ya. Dengan sini tarik energi yang paling kuat, energi yang paling kuat, makhluk gaib yang mengetahui tentang kerangka manusia yang ada di dalam pohon aring yang ada di Kabupaten Serdang Bedakai yang saat ini saya minta bisa ketarik dengan tangan saya, bisa ketarik, saya minta tembus semua benteng-benteng yang mungkir semuanya, saya minta tarik dengan tangan saya. Tarik semua dengan tarik. Pastikan yang asli dan yang paling mengetahui, yang paling mengetahui. Masuk mediator, sinkron dengan tubuh mediator, tidak bisa keluar, terkunci dalam tubuh mediator, tidak bisa keluar sekali. Masuk semuanya. Jika tidak saya tarik, yang bukan saya, langsung terpental semuanya, terbersihkan semuanya. Hadap ke sini, itu kita suaranya tersambung, bisa bicara bahasa manusia, jadi mengerti, bisa bicara bahasa Indonesia. Sallallahu alaihi wasallam. Gimana ini? Ini ada di Jawa. Sampean ini ada di Jawa. Jauh sekali. Iya. Sampean saya tarik itu tadi dari mana? Mohon maaf. Ya mohon maaf, ini bukan untuk menyakiti atau berbuat tidak baik. Enak. Saya hanya ingin mengetahui. Tidak enak sekali di dalam tubuh anak ini. Apa maksud kamu menarik saya? Ya saya ingin mengetahui. Kamu itu tadi dari mana? Dari jauh. Jauh sekali. Dari jauh sekali. Ada cahaya langsung menarik, dimasukkan ke dalam tubuh orang ini. Seperti itu. Melewati lautan luas. Cepat kilat. Ya. Langsung datang ke sini. Kamu bertempat di pohon atau di suatu hutan atau di tempat yang lain? Saya dalam kebun. Saya yang menguasai daerah kebun. Di daerah kebun? Ya, tempat saya di perkebunan. Nah, kamu memiliki tugas apa? Ya emang di situ tempat saya. Oh, kamu tempat di situ. Saya nggak punya tugas apa-apa. Oh ya. Memang itu rumah saya. Apakah kamu sudah muslim? Belum. Kamu mau saya muslimkan? Tidak mau. Tidak mau. Tidak enak. Tidak enak. Ya. Banyak orang jahat.
Jahat seperti apa? Ngaku-ngaku muslim, hatinya busuk semua. Apakah seperti itu? Ya, oh, ini kenapa kok enak sekali? Ya kamu kalau kok bisa menarik saya? saya manusia biasa. Kok bisa menarik saya? Ya bisa. Kalau Allah menghendaki itu semuanya bisa terjadi. Tunduk saya. Kok tunduk sama kamu? Kamu itu kesukaannya apa? Makanan kamu apa? Seadanya. Kamu mau tak kasih makan? Mau sekali. Hmm. Sudah lama saya nggak makan enak. Apa itu makanan saya? Saya minta Seadanya. makanan Ya, yang paling disukai makhluk ini yang ada di hadapan saya ini, paling disukai wujud di hadapan saya. Itu mau langsung dimakan aja. Enak sekali. Ya. Belum pernah saya makan yang selesai ini, senikmat ini. Ya. Belum kenyang saya. Kok nggak habis-habis saya habis. Enak sekali. Ya. Nah, semuanya. Nah, semuanya. Kok hilang? Kok hilang? Ya nanti lagi, nanti kasih lagi. Enak, saya belum kenyang. Saya belum kenyang ini. Ya nanti kasih lagi. Kamu mau seperti Enak itu? sekali, mau sekali. Hah? Mau sekali. Belum pernah saya makan selesai ini. Di sana makannya nggak enak-enak. Terpaksa saya makan. Soalnya itu saja makanannya. Itu gampang untuk makan seperti itu, tinggal ini saja, tinggal bilang saja. Kamu sakti. Bukan, saya tidak sakti. Oh, kamu saja bisa kalau kamu makan. Mau kamu apa? Saya ini. Kamu masih apa? belum kenyang. Apa? Masih belum kenyang saya. Masih ingin makan, belum kenyang saya. Ya nanti lagi. Ini saya mau tanya. Minumnya mana? Ada minum. Saya haus. Saya juga butuh minum. Seperti itu. Saya minumnya biasanya itu di comberan. Minumnya wujud jadi hadapannya, paling disukai, paling enak itu semua menurutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, enak sekali. Enak sekali. Saya kerasan. Apa yang ingin kamu ketahui? Apakah kamu itu mengetahui kerangka manusia orang yang meninggal di dalam pohon? Sudah lama itu kejadiannya. Sudah lama. Hah? Sudah lama itu kejadiannya. Sudah. Berapa tahun? Kalau di bangsaku sekitar 100 tahun. Ya, kalau di manusia Berapa tahun? kurang lebih 4 tahun lebih. 4 tahun. Tahun lebih tapi 4 tahun lebih. Sudah lama itu. Itu anaknya lenglung. Anaknya seperti apa? Pikirannya lagi kalau Itu laki-laki atau perempuan? laki. Laki-laki. Betul. Itu pikirannya kalau lenglung. Orangnya Ya, mempunyai suatu kekurangan atau stres atau gimana? kalau ya itu kayak depresi. Depresi ya. Betul. Depresi. Nah itu Sering melamun. kok bisa ditemukan di dalam
di dalam pohon itu? Itu ada campur tangan bangsa saya. Oh, ada campur tangan dengan Ya jelas. Ya gak mungkin kalau nggak ada campur bangsa saya. Terus pasti ada campur tangan dari bangsa saya. Oh ya. Oh, baunya saja nggak tercium. Padahal itu kan dekat dengan rumah penduduk. Kalau normalnya ya pasti kecium baunya bangkainya itu. Misalnya. Oh, memang disembunyikan dari bangsa gaibnya. Oh, Di apa itu? Nah itu apakah dibuat tumbal ataupun dibuat apa itu? Ya tumbal untuk suatu gaib atau gimana? kan memang orangnya itu pikirannya lagi kosong, pikirannya itu kosong. Terus bangsa saya manfaatkan Jadi dibuat pesta pora. ya jadi dibuat tumbal untuk bangsa kamu itu ya. Bangsa kamu sendiri Ya. bukan digunakan untuk ditumbalkan orang lain. Masalah itu nggak tahu saya. Yang pengetahuan saya orangnya lagi kalut, lamun pikirannya kosong. Bangsa saya bergabung menutupi orangnya biar nggak dilihat orang. Oh, iya, Terus iya. diangkat, masukkan biar nggak tercium baunya. Waktu masuk itu masih hidup. Nah, bangsa itu apakah sejenis dengan kamu? Apakah ada kerajaannya di sana? Siluman. Siluman. Siluman? Siluman apa itu? Siluman kelelawar. Kelelawar? Iya. Hanya kepalanya itu di bawah kayak kelelawar. Oh, seperti itu. Iya. Nah, kamu itu Sekarang jadi siluman kelelawar juga itu orangnya. Tidak sempurna. Nah, kalau kamu ini jin atau siluman? Jin. Jin. Benar itu tadi yang kamu katakan itu semuanya. Ya terserah. Yang saya ketahui begitu. Ya, saya hanya ini saja hanya ingin membenarkan saja itu. Kalau perkataan itu Sepengetahuan saya itu. perkataan itu berbohong. Saya melihat kejadiannya. Saya melihat dari kejauhan. Itu yang menguasai siluman kelelawar. Saya cuma ikut-ikutan pesta diundang sini. Kumpul semua ada pesta. Oh, berarti kamu juga ikut menikmati itu. Ya iya. Tapi yang paling banyak siluman kelelawar. Mana tadi makanannya? Ya nanti kalau kembali nanti saya tak bawakan lagi. Gak enak ini kalau diam saja di mulut. Kalau ngobrol Itu aja sampai kejadiannya tadi sudah lama. Ya. Ya, tapi manusia itu tadi yang dimasukkan ke dalam pohon itu sudah lama, Pak. ya sudah tadi sama-sama. Oh, sekitar 2 tahun tadi. Lebih. Baru ketahuan di saat ini. Ya, Oh, seperti itu. tidak sengaja. Terbongkarnya itu tidak sengaja. Itu nggak dicari sama keluarganya. Ya sudah dicari tapi ditutupi oleh bangsa kami. Itu siluman kelelawar. Ya. Kamu bisa nanti untuk mewujudkan makanan itu sendiri kesukaan kamu, tapi ada syaratnya itu. Apa syaratnya? Sulit Syaratnya apa harus tidak? muslim dulu, harus masuk Islam. Kamu kan jin kan diperintah Allah untuk beribadah. Lah, kamu sudah beribadah apa belum?
perintah di bangsa saya. Selama yang saya ketahui nggak ada perintah. Ini perintahnya Bebas. hadapannya bisa dibaca. Baru tahu tempat saya nggak ada yang beribadah, semuanya bebas hidup berkeliaran, nggak ada yang beribadah, nggak ada yang memberitahu soalnya. Ya sekarang kan sudah tahu itu nanti kalau kamu langgar, kamu tidak beribadah, tidak taat kepada Allah, nanti akan waduh. Ya nggak apa-apa. Kan Gimana caranya? membahayakan dirimu kan. Ya sarannya harus masuk muslim juga, harus membaca syahadat. Gimana caranya? Ya dibuka itu dadanya dulu. Mau kamu kasih apa? Ya Nanti dirasakan. kamu bunuh saya. Tidak membunuh. Dirasakan dulu nanti. Coba dibuka itu. Jin yang ada di hadapan saya ada dalam. Kita aja. Muslimkan semua. Berapa jumlahnya hadir di sini tadi? Mbak Muslim. Yang lafaz Allah ada dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin. Asyhadu Dingin. alla ilaha Kok jadi dingin? illallah. Badanku menjadi dingin. Masuk Badanku tembus menjadi dingin. Allah secara kafah, semua iman Islamnya masuk semuanya. Menjerur semua urat-uratnya, darah-darahnya semuanya, energi negatif semuanya menguap, semua darah-darah iblisnya menguap, semua ikatan-ikatan dengan iblisnya semua putuskan semuanya. Wujudku kok jadi manusia, sama seperti kamu. Tambah gagah saya. Ya, saya tadi tanya kamu ini jin atau siluman? Saya jin, bangsa jin. Saya termasuk bangsa jin. Banyak putih-putih di sini. Baru terlihat. Kok banyak putih-putih? Apa itu? Oh, Itu dirasakan dulu. Dirasakan dulu. saya juga percaya. Sudah masuk apa Baru belum? tahu. Sudah masuk apa belum? Sudah ini. Itu dibaca syahadatnya. Saya belum bisa membaca. Mana caranya membaca? Ini semua terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi Dan protek. Terima kasih. Jikalau ingkar, jikalau murtad keluar dari Terima kasih. Makan. Cara melanjutkan makan. Mana ilmunya? Ya itu dengan mengusap tangan kirimu itu. Nanya, keinginanmu apa itu? Saya pengen makan. Makananmu sudah tidak seperti tadi. Tuh. Sudah tidak darah manusia, sudah tidak daging manusia, sudah tidak saripati manusia. Makanya diganti itu semuanya. Sudah paham. Ini apa ini? Oh. Nah, ternyata jadi sakti aku sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak bohong apa yang saya katakan tadi. Ya ini Itu sepengetahuan saya memang gitu terjadinya kejadiannya. jadi siluman kelelawar tadi di sana itu apakah mempunyai kerajaan? Punya. Kalau masih kecil, sekarang besar. Apakah juga dimanfaatkan oleh bangsa manusia kerajaannya itu? Sebagian kecil.
apa? kurang tertentu. Ya tergantung manusianya mau minta apa. Sesuai keinginan. Betul. Biasanya apa? Untuk kekuatan atau untuk Yang paling sering itu untuk melancarkan rezekinya. Yang paling banyak. Kadang ya biar dapat jodoh. untuk seperti ilmu-ilmu hitam itu seperti itu ada. Kan di situ tempatnya beda lagi. Oh, beda lagi. Itu belajar lagi. Masuk ke dalam hutan. Kalau yang ilmu-ilmu tugas saya apa sekarang? Ya tugas, nah kamu nanti beribadah itu. Kamu terserah kamu mau di sini atau mau kembali ke tempatmu sana untuk mengajak teman-teman semuanya. Yang jelas kamu itu tidak bisa keluar. Kalau kamu ingkar keluar dari Islam, otomatis nanti tubuhmu itu semua langsung terbakar itu, langsung terlempar. Disuruh di sini dulu belajar. Kalau sudah mengerti, sudah paham, boleh pulang ke sana menyebarkan. Itu katanya. Ya sudah, itu apa ada yang perlu disampaikan lagi. Jangan sering melamun. Pikiran jangan kosong. Kalau lewat tempat yang kebanyakan nanti oleh bangsa jin, siluman, ataupun iblis nanti dimanfaatkan. Seperti itu. Bahkan selalu mengingat nama Allah. Usaha. Kalau lupa itu wajar. Kalau ingat, jangan ingat lagi. Yang penting zikir dulu, yang penting ingat namanya Allah. Saya juga masih belajar soalnya. Bisa apa-apa. Intinya harus ingat Allah. Ya, ya sudah, terima kasih itu sarannya. Panjenengan, semoga kami bisa menjalankan Itu rohnya itu minta tolong. Oh, minta tolong Di diselamatkan sana jadikan budak dari siluman oleh kelawar siluman tadi. kelelawar. Sebenarnya mau minta tolong, tapi gak ada yang bisa menolong. Iya. Ya coba ya dibantu untuk menolong semua ilmu yang lengkap, semua senjata lengkap. Semua ya Allah. Oh. Katanya. Nanti katanya. Nanti Disuruh siluman yang apa itu? Rajanya itu loh, siluman kelelawar itu suruh menghancurkan dulu. Ditawari dulu kalau tidak mau dihancurkan. Habis itu baru menolong orangnya. Gitu. kalau diambil secara paksa nggak bisa. Nggak tahu, sana yang ngasih tahu. Urut-urutannya gitu. Tapi kalau Jadi itu harus itu ya enggak. apa? Saya nggak berani menolak. Jadi itu harus mengalahkan raja kelelawar itu dulu. Ya dihancurkan dulu. Biar tidak ada korban lagi. Biar tidak menyesatkan orang-orang yang ada di sana. Nah, kamu mampu nggak untuk ditugaskan ke sana? Disuruh belajar di sini dulu. Itu ilmunya sudah lengkap, senjata sudah lengkap. Itu ada yang memberitahu. Kami pimpinan majelis yang di atas.
Oh. Saya nggak ngerti, belum paham aturan di sini. Ya sudah, itu terserah nantinya mau bagaimana itu. Kamu yang paling tahu secara gaibnya, itu nanti terserah kami. Yang penting intinya jika lo minta tolong nanti ditolong. Ya. Siap. Pokoknya nanti hancurkan dulu itu yang ditaklukkan itu siluman kelelawarnya. Dan terus baru tolong orangnya. Itu katanya yang di atas. Gak boleh langsung. Soalnya perdana apa pertama itu loh katanya. Gak paham saya. Ya sudah, kamu boleh keluar dari jasad mediator itu, dijalankan tugasnya sebesar-besarnya. Mohon maaf, kulonyo apa itu minta dikasih nama. Oh, udah dikasih nama. Iya, nanti kalau ada apa-apa masalah itu saya bisa membantu. Dapat info yang baru, nama. Saya kasih nama Saman. Yang Islami. Yang Islami. Ya. Yang Islami Ahmad. Oh, mintanya Ahmad Saman. Ya. Ya, monggo. Nah, sebelum saya keluar, kamu itu siapa? Saya manusia biasa. Di sini itu kok banyak putih. Udah, nggak usah ini, nggak usah panjang lebar. Ya nanti tahu sendiri. Ya, saya nggak bisa menjelaskan, mohon maaf. Kalau saya lancar. Ya. Terima kasih sebesar-besar. Saya mohon pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada dari semua keluar sembuh dari sakit-sakitnya, boleh semua teman-temannya. Ya pemirsa, itu tadi keterangan dari gaibnya. Intinya seorang laki-laki itu yang meninggalnya itu karena mempunyai penyakit atau sakit yang pikirannya itu linglung, katanya pikirannya kalut, kosong, pikirannya kosong. Jadi ketika ada di terlihat manusia, laki-laki itu dibawa oleh makhluk yang ada di situ, yaitu siluman kelelawar tadi, masukkan ke dalam pohon itu. Jadi keterangannya kenapa dalam posisi terbalik itu. Jadi kakinya ada di atas, kepalanya ada di bawah. Katanya itu dibawa oleh siluman kelelawar, dimasukkan ke dalam pohon itu dan disembunyikan, jadi tidak diketahui oleh manusia. Dan keterangannya tadi juga dijadikan budak. Ya semoga apa yang sudah dimedinisasi tadi bisa menolong dari beliau yang meninggal itu. Nanti kan tadi kan akan juga menjalankan tugasnya untuk menolong, katanya seperti itu. Semoga mudah-mudahan saja bisa tertolong dan bisa ke jalan yang sebenarnya, ke tempat yang sebenarnya, jadi sudah, dan semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingatkan lagi dalam konten kali ini, berdialog tadi dengan gaib, intinya kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apabila itu ada kebenaran, itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berdosa. Dan apabila konten kali ini, media saya kali ini tidak sesuai dengan pendapat panjenengan, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang mungkin cukup dari kami. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.